Heyo guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film Moana yang dirilis di tahun 2016. Film ini berlatar belakang desa Polynesia. Di desa itu hiduplah seorang anak perempuan yang dipilih oleh lautan itu sendiri untuk mengembalikan jantungnya Dewi Vepiti. Sayangnya anak ini dilarang oleh ayahnya untuk tidak mendekati lautan. Tapi dengan sikap keras kepalanya dia ingin menyelamatkan rakyatnya. Akankah bisa? Wah, kalian pasti makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending langsung kita ke inti filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan lautan hingga Dewi Pulau muncul bernama Te-Fiti. Ia memiliki jantung yang mempunyai kekuatan terhebat, juga bisa menciptakan kehidupan. Lalu dirinya tertidur menjadi sebuah gunung. Suatu hari ada sosok manusia yang dianggap mencuri jantung Te-Fiti. Yang dipercaya jika kita memiliki jantung tersebut maka akan memiliki kekuatan yang besar. Ternyata ada yang tertarik dengan jantung Te-Fiti tersebut. Seseorang itu bahkan melintasi samudera lautan. Dia adalah setengah dewa angin dan lautan. Dia juga dapat berubah wujud dalam bentuk apapun dengan kekuatan kail yang ajaibnya. Sosok setengah manusia itu bernama Maui. Tanpa jantung, Te-Fiti mulai hancur. Mulai dari sinilah lahirlah kegelapan. Namun dihadang oleh monster iblis tanah dan api yang bernama Tekka. Maui mulai menghantam Tekka, tapi sejak saat itu ia tidak pernah kelihatan lagi. Dan kail ajaibnya serta jantung Te-Fiti hilang di lautan. Ternyata sang nenek sedang menceritakan cerita itu kepada semua anak. Setelah mendengar itu hanya satu anak yang tertarik dalam cerita tersebut. Namun sang nenek berkata jika suatu hari nanti akan ada seseorang yang akan mengembalikan jantung Te-Fiti. Tak lama kemudian seorang kepala desa datang. Ia bertemu sang anak bernama Moana. Kepala desa mengatakan bahwa tidak akan ada monster. Pulau ini sangat aman karena hal itu membuat semua anak-anak ketakutan. Moana yang serba ingin tahu pun mulai pergi ke pinggir pantai. Saat sampai ia melihat penyu dan mulai menjaganya dari burung-burung. Ternyata burung-burung itu ingin memakan penyu tersebut. Sejak saat itu air laut mulai tertarik dengan Moana. Ia pun mulai mengambil karang, juga air laut memberinya jalan. Tak sengaja Moana kecil pun mengambil jantung tersebut. Seketika sang ayah datang, mengatakan kalau laut itu berbahaya. Ayahnya ingin Moana bisa menjadi pemimpin di desa Motunui, di mana di desa tersebut mereka menari dengan lagu para leluhur, menganyam juga mencari ikan. Setiap kali Moana mencoba ke lautan, ia selalu dilarang oleh orang tuanya. Seketika Moana melihat neneknya menari menghadap lautan. Ia pun mulai mengikuti neneknya menari dengan mengikuti arus juga gelombang air. Lalu ayahnya mengajak Moana ke tempat keramat, di mana ketika seseorang menjabat menjadi pemimpin, dia harus meletakkan batu di sana. Ayahnya sangat berharap Moana menjadi pemimpin di desa itu kelak. Beberapa lama kemudian, Moana mulai pandai memberikan saran kepada masyarakat dengan baik layaknya seorang pemimpin. Para pengumpul kelapa datang untuk mengadu. Kalau kelapanya dalamnya berwarna hitam, Moana pun memberi saran untuk memetik pohon kelapa di sebelah sana. Tapi seketika datanglah para nelayan memberitahu bahwa semua ikan sudah tidak ada. Moana menyarankan untuk berlayar melewati karang. Tapi ayahnya menolak saran darinya. Dengan sangat marah ia mengatakan bahwa semua orang tidak boleh pergi ke lautan. Setelah itu ibunya datang memberitahu bahwa dulunya ayahnya sangat mencintai lautan. Dia bersama temannya pergi ke lautan pada malam hari, di mana saat itu cuaca semakin buruk dan temannya tewas tenggelam. Karena itulah sang ayah tidak mau Moana seperti itu. Moana yang penasaran pun mencoba berlayar menggunakan perahu kecil bersama peliharaannya.
Tapi sebelum masuk ke lautan, ombak menyerangnya hingga Pua terpental dari perahu. Kemudian kaki Moana tersangkut di karang, tapi untungnya berhasil selamat dan perahunya hancur. Pua pun tidak mau lagi pergi ke lautan. Kemudian sang nenek datang melihat kaki Moana yang bengkak. Nenek pun menari dengan ikan pari di sana. Hari itu juga nenek membawanya ke suatu tempat. Moana pun mulai memasuki tempat tersebut. Ternyata banyak perahu yang disembunyikan oleh ayahnya. Melihat sejarah di sana dan ternyata leluhurnya dahulu adalah seorang pelaut. Di dalam darahnya ada jiwa para leluhur. Moana sangat senang kalau leluhurnya adalah pelaut. Lalu ia penasaran kenapa berhenti. Neneknya pun memberitahu leluhurnya berhenti menjadi pelaut akibat ulah Maui. Tekad terbangun dan monster laut bermunculan. Bahkan perahu tak pernah pulang. Ternyata Pulau Moana juga sudah kena kegelapan. Neneknya langsung menyuruh Moana berlayar untuk mengembalikan jantung Te Fiti bersama Maui. Karena ternyata lautan telah memilih Moana. Lalu Moana pun memberitahu ke semua orang untuk mengembalikan jantung Te Fiti untuk memperbaiki semuanya. Ayahnya juga semakin marah karena Moana menemukan tempat perahu tersebut. Juga mengatakan kalau jantung Te Fiti hanyalah batu biasa. Ayahnya pun membuangnya. Secara tiba-tiba mereka mendapatkan kabar bahwa neneknya mulai sakit. Nenek kemudian menyuruh Moana untuk bergegas pergi. Menaiki perahu neneknya, juga neneknya memberikan kalung yang berisi jantung Te Fiti ke Moana. Moana pun mulai memakai kalung juga melakukan persiapan. Dan ibunya yang melihat itu membantu Moana. Moana mulai pergi berlayar tanpa sepengetahuan ayahnya. Ia menggunakan perahu neneknya. Jalan Moana untuk pergi seakan diterangi oleh lautan tersebut. Pagi harinya tiba, Moana terkejut bahwa ada ayam yang bernama Heihei mengikutinya. Heihei berkali-kali mencoba pergi, untungnya diselamatkan oleh Moana. Saat malam hari tiba, Moana tertidur dan dibangunkan oleh lautan. Ternyata saat itu datanglah ombak besar menghantam perahu Moana. Sampai mereka terdampar di pulau kecil. Saat ia sadar di pulau tersebut, Moana langsung memarahi lautan sampai ia terjatuh. Seketika ada Maui. Mereka berdua saling menatap. Maui pun sangat senang kalau ada perahu di sana. Maui salah mengira, dia pun menandatangani sampan Moana. Tapi Moana malah menjewernya dan memberitahu tujuannya. Moana yang keras kepala pun bersikeras meminta Maui mengantarnya. It's okay, you're welcome. 'Cause I'm gonna need that boat. Now we can do everything but float. Thank you. Maui yang tidak mempedulikan tujuan Moana pun ia mengurung Moana ke dalam lubang kecil dan menutupnya. Lucunya Tato Maui mencoba menegosiasi kalau harus menyelamatkan Moana. Moana yang tak kehilangan akal pun ia berusaha kabur melewati lubang atas dan bahkan mencoba keluar. Sementara di perahu, Tato Maui mencoba membujuknya. Tapi Maui tidak mau mendengarkannya juga. Ia bahkan membawa Heihei untuk menjadi cemilannya di perahu. Untungnya Moana berhasil melompat. Sayangnya Maui meninggalkannya. Moana pun dibantu dengan lautan datang dan melemparnya ke perahu. Lagi-lagi Moana kembali dilempar, tapi lautan kembali mengembalikannya. Ia bahkan melempar jantung tersebut. Sayangnya jantungnya malah kembali. Maui juga bahkan mencoba kabur, tapi sayangnya tidak bisa kabur dari sana. Maui pun berkata kalau jantung itu seperti kutukan yang membuat kailnya hilang. Maui juga memperingatkan Moana untuk tidak memperlihatkan benda itu. Kalau tidak akan ada yang mengejarnya. Sayangnya Moana malah berteriak sambil menunjukkan jantung Te Fiti-nya. Benar saja panahan itu mengarah ke perahunya. Kelompokan perampok yang dikenal dengan Kakamora. Mereka berencana untuk mengambil jantung dari Moana. Maui ingin mencoba kabur, tapi terkejut bahwa Moana tidak bisa berlayar.
dan mereka mulai dikepung oleh Kakamora. Kejar-kejaran pun tak bisa dihindari lagi. Perahu mereka ditarik oleh Kakamora. Mereka berdua pun berusaha melawan dan jantung itu dimakan oleh Heihei. Kakamora pun berhasil menculik Heihei dari sana. Moana memberitahu kalau Heihei diculik. Sayangnya mereka terkepung malah membuat Maui mencoba kabur dari sana. Moana yang pemberani pun ia berusaha menyelamatkan Heihei dari mereka. Akhirnya mereka berhasil kabur dan perahu Kakamora bertabrakan. Setelah itu Maui masih tidak ingin membantu mengembalikan jantung tersebut. Moana pun membujuknya bila nanti mereka bisa mengembalikan jantung tersebut, Maui akan menjadi pahlawan bagi semua orang. Maui terpancing oleh sarannya dan sepakat mengembalikan jantung tersebut. Sebelum itu mereka harus mencari kail Maui tersebut. Moana pun meminta Maui untuk mengajarinya berlayar. Karena Maui banyak ngomong, air laut pun membiusnya hingga Maui tidak bergerak. Maui pun mulai mengajarinya berlayar. Moana pun mulai berlatih berlayar dengan baik. Seketika Moana tertidur dan mimpi buruk bahwa pulaunya hancur. Sampailah mereka di sebuah pulau. Mereka pun mulai memanjat ke atas tebing. Sesampainya di atas, dia membuka gerbang untuk menuju ke bawah laut dengan cara meniupnya. Maui pun mulai melompat dengan rasa percaya diri dengan diikuti oleh Moana. Sampailah di bawah laut. Maui menyuruh Moana sebagai pancingan bagi monster tersebut. Tak lama kemudian monster itu muncul. Ia begitu menyukai kilauan. Moana pun akhirnya ketahuan ia mencoba membuat peralihan agar kepiting itu menceritakan dirinya. Fish are dumb, dumb, dumb. They chase anything that good. Fish dinners. I just love free food. Hey, crab cake! Akhirnya Maui berhasil mengambil kail miliknya. Ia pun mulai berubah wujud. Sayangnya kekuatan berubah wujud Maui belum sepenuhnya ia kuasai lagi. Kepiting itu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyerang Maui berkali-kali dan bahkan memainkan Maui. Moana mencoba memancingnya dengan jantung buatan palsunya. Jantung itu berhasil dibuang ke dalam lubang. Sementara Moana mengambil kail juga membantu Maui untuk berdiri. Akhirnya mereka berhasil kabur dengan bantuan semprotan air. Sesampainya di daratan, Maui sangat kagum dengan keberaniannya. Ia merasa bersalah karena Moana telah mendukungnya. Tapi Moana bisa saja hampir mati. Dia juga merasa putus asa. Mungkin saja dia tidak bisa mengalahkan Tekka. Tapi Moana di sini bahkan menyuruh Maui untuk berubah wujud terus-menerus. Di sini Moana kepo akan tato yang didapat oleh Maui. Tato belakangnya menjelaskan tentang Nyonya. Sayangnya Maui tidak mau menjelaskannya. Hingga ia mulai menjelaskan bahwa dirinya bukanlah keturunan dewa. Tapi orang tua Maui hanyalah manusia biasa. Sayangnya orang tuanya tidak menginginkannya. Ia pun membuangnya ke lautan. Sampai ternyata ia ditemukan oleh dewa dan memberinya kail. Maui memberikan semuanya pada manusia. Juga manusia salah satunya alasan Maui untuk mencuri jantung Te-Fiti. Lalu Moana memberikan masukan bahwa Maui bisa menjadi diri sendiri berkat bantuan dirimu sendiri. Seketika itu perubahan wujudnya berhasil. Kekuatannya pun mulai kembali. Mereka berdua pun mulai berlayar menuju Te-Fiti. Akhirnya sampai di tempat tinggal Tekka. Di sini Maui pun langsung menyerangnya berkali-kali. Berkali-kali terjatuh sampai ia tidak menyerah. Di sini juga Moana sadar kalau Tekka tidak bisa kena air. Moana yang berusaha masuk tapi sayangnya Tekka menyerang. Dan Maui mencoba menahannya, yang membuat mereka terpental jauh. Kail Maui pun bahkan mulai rusak akibat benturan tadi. Moana sangat ingin kembali, tapi sayangnya Maui tidak ingin kembali lagi ke sana. Maui malah membuang jantung tersebut dan Maui meninggalkannya. Saat sedang putus asa, Moana berkata pada lautan untuk memilih orang lain. Juga ia membuang jantungnya. Seketika ada bayangan air dari darah leluhurnya, yaitu neneknya.
I never should have put so much on your show. I know a girl from an island. When that voice starts to whisper, I've delivered us to where we are. All it's inside me. Wherever you hear in my heart, you remind Moana. Ia pun mengambil lagi jantung tersebut dan mulai memperbaiki perahunya. Dan kembali lagi mengembalikan jantung Teviti. Ia mencoba melewati Teka dengan menyerang kelemahannya yaitu air. Akhirnya Moana berhasil melewati Teka. Sayangnya perahunya rusak. Secara tiba-tiba Maui datang ke sana menolongnya lagi. Ia pun berusaha melawan Teka. Sesampainya di pulau, Moana terkejut bahwa Teviti telah menghilang. Namun ia menyadari kalau jantung itu adalah jantung Teka. Moana pun memberikan sinar dan air laut pun membuka jalan agar Teka datang ke Moana. I have crossed the horizon. Heart from inside you. Jadi selama ini Teviti berubah menjadi jahat akibat ulah Maui, yang dimana Maui telah mencuri jantungnya. Maui pun sangat menyesal atas perbuatannya dan meminta maaf kepadanya. Sedangkan Teviti juga memberikan kail baru. Maui pun berterima kasih. Juga Teviti memberikan mereka perahu baru. Lalu Teviti kembali tertidur di sebuah pulau. Mereka pun melakukan perpisahan dan Moana memeluk Maui. Moana akhirnya sampai di pulaunya. Orang tuanya yang menunggunya dan melihat Moana kembali pun sangat senang karena ia berhasil. Juga ia disambut dengan warga desa. Mereka semua pun mengeluarkan perahu dari leluhur. Moana menaruh kerang di atas batu tersebut. Mereka semua pun mulai kembali menjadi pelaut. Dengan mulai ingin menemukan pulau baru untuk mereka huni. Juga Moana mengajarkan mereka semua berlayar. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian Moana 2016-nya gimana? Pesan moral dari film ini adalah bahwa ketakutan akan mengubur jati diri kita sebenarnya. Dan luka hati tidak menggambarkan siapa diri kita guys. So, kalian tetap semangat ya guys. Moana aja bisa, masa kita nggak bisa? Ya udah, Miminju Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.